Sebuah kapak menghancurkan dinding batu dari sebuah tambang ratusan kaki di bawah bumi. Saat itu tahun 1871 di tanah yang nantinya akan dikenal sebagai Columbia County, Pennsylvania. Laki-laki melakukan kerja amat keras. Tangan dan wajah mereka dihitamkan oleh kotoran. Semuanya bekerja untuk mengejar batu bara yang sangat berharga itu. Inilah bahan bakar untuk revolusi industri yang bangkit, dan banyak cerita bagaimana naga dikatakan menjadi penjaga emas. Harta yang lebih modern ini menunjuk ke sebuah raksasa yang bahkan lebih menakutkan. Monster yang suatu hari nanti akan dikenal oleh organisasi SCP sebagai SCP-1179. Tapi para penambang yang malang dan dibayar rendah ini tidak tahu apa yang akan mereka temukan. Salah satu pria yang bekerja di sana hari itu, Rob O'Dwyer, sedang menggali tembok di depannya ketika dia mendengar sesuatu yang aneh. Apakah itu gemak di balik bebatuan? Ini hanya bisa berarti satu hal. Bebatuan di depan mereka berlubang. Pasti ada semacam ruang yang tersembunyi di belakang mereka. O'Dwyer terus menggali bebatuan di depannya sampai penghalang itu akhirnya runtuh. Dia dan para penambang lainnya tiba-tiba merasakan hembusan udara kuno yang sejuk dari gua yang luas dan gelap di depan mereka yang menyapu tambang. Mereka merasa seperti sedang berdiri di tepi sesuatu yang benar-benar dunia lain. Saat mereka mengangkat lampu pengaman tinggi-tinggi dan merangkak dengan hati-hati ke dalam kegelapan, mereka sadar bahwa mereka kemungkinan besar adalah manusia pertama yang pernah menginjakkan kaki di sini. Tapi itu tidak berarti sesuatu yang bukan manusia tidak ada di sana lebih dulu. Lampu O'Dwyer segera menemukan sesuatu dalam kegelapan. Sosok besar meringkuk dalam posisi berjongkok, menyembunyikan wajahnya. Dia terbuat dari batu, seperti patung yang sangat besar namun sangat detail, dari sesuatu yang hampir seperti manusia tapi tidak sepenuhnya. Makhluk yang membatu itu memiliki dua tanduk besar di kedua sisi kepalanya, berputar menjadi spiral seperti seekor domba jantan besar. Kabar tentang monster raksasa beku yang tersembunyi di dasar tambang segera kembali ke foreman dan kemudian kembali ke pemilik tambang, Sean O'Malley. Jika itu orang lain, mungkin berita ini akan segera dibawa ke pers dan organisasi akan mengambil kendali situasi dengan cepat. Tapi Tuan O'Malley bukanlah raja tambang biasa. Dia adalah anggota Molly Maguire, sebuah perkumpulan rahasia Irlandia Amerika yang anggotanya sebagian besar adalah penambang batu bara di Pennsylvania. Sean dan Molly Maguire lainnya menjuluki anomali ini sebagai raksasa batu tidur dan bersekongkol untuk merahasiakannya di antara mereka, seperti yang biasa dilakukan oleh perkumpulan rahasia. Meskipun Molly Maguire dibubarkan kurang dari satu dekade kemudian, mereka semua disumpah untuk merahasiakan tempat peristirahatan raksasa itu. Sampai tentu saja keturunan Sean O'Malley, cucunya Ian O'Malley, terpilih sebagai calon agen organisasi SCP. Organisasi tidak mengizinkan siapa saja bergabung dengan mereka. Mereka melakukan pemeriksaan latar belakang yang ekstensif pada semua calon agen, baik untuk mengetahui bahwa mereka mampu menjawab tantangan pekerjaan dan juga mendeteksi afiliasi apapun ke grup musuh. Selama pemeriksaan latar belakang, rahasia keluarga bawah tanah O'Malley ditemukan, dan tanah di bawah lubang tambang lama dibeli oleh perusahaan yang dimiliki oleh organisasi. Raksasa batu yang tertidur akhirnya berada di tangan yang cakap, dan sesuai dengan prosedur standar, sebuah lokasi penelitian dibangun di atas raksasa itu untuk mengumpulkan data dan mengawasi banyak hal. Pada saat itu, anomali tersebut dianggap beresiko sangat rendah. Dokumen penahanannya berbunyi SCP-1179 tampaknya tidak aktif, terbungkus dalam batuan dasar di bawah lokasi penelitian. Selain pemantauan sederhana dan protokol keselamatan penelitian standar, tidak ada penahanan tambahan yang dianggap perlu saat ini. Tapi tentu saja prosedur penahanan sederhana itu akan segera perlu diperbarui. Pada tahun 1962, kota Centralia, Pennsylvania mengalami masalah sampah. Ada 8 tempat pembuangan sampah ilegal di seluruh kota, dan untuk mengawasi masalah ini, Dewan Kota membuka tempat pembuangan sampah yang sangat besar di sebuah terowongan tambang yang ditinggalkan. Kamu akan berpikir ini akan cukup untuk kota berukuran sedang, tapi manusia memiliki kecenderungan untuk menghasilkan banyak sampah, dan mereka segera mengisi TPA baru juga. Untuk mengatasi masalah ini, kota memutuskan untuk melakukan pembakaran terkontrol dari beberapa sampah. Seharusnya cukup sederhana, tapi mereka yang menyalakan api sampah ini tidak mengikuti prosedur keselamatan yang tepat, dan akhirnya secara tidak sengaja memicu lapisan batu bara antrasit. Ini seperti menyalakan sumbu ke batang dinamit terbesar di dunia, dan api segera mengalir melalui terowongan tambang yang telah lama ditinggalkan. Ketika bola api akhirnya mencapai raksasa batu yang tertidur di lubang gelapnya, makhluk itu terbangun. Pada saat itu, hari yang tidak baik itu dengan cepat menjadi pertumpahan darah yang brutal. Para peneliti yang berjalan melalui pangkalan merasakan gemuruh mengerikan di bawah mereka. Sensor panas terbakar dan pembacaan seismik tidak sesuai skala. Sesuatu sedang naik ke arah mereka. Tiba-tiba pedang yang sangat besar menusuk keluar dari lantai, membunuh semua orang di sekitarnya dengan ledakan panas yang luar biasa. Monster yang baru terbangun itu mengamuk di bawah tanah, hampir sepenuhnya menghancurkan pangkalan penelitian dan membunuh hampir semua orang di dalam
dalamnya sebelum mundur ke sarang lebah tambang dan gua batu bara di daerah tersebut, memicu lebih banyak lagi kebakaran batu bara antarasit. Organisasi perlu turun tangan sebelum segalanya benar-benar di luar kendali. Saat ini, organisasi tidak dapat mengelola protokol konstruksi area standar untuk SCP tingkat Keter. Jadi mereka malah menetapkan tambang, gua, dan pedesaan di sekitarnya sebagai area 179 dan mengirimkan gugus tugas taktis untuk mencoba menahan makhluk yang mengamuk di Tambang Centralia. Tapi seperti api yang memulai seluruh kekacauan ini, makhluk itu terbukti jauh lebih sulit dikendalikan daripada yang dibayangkan. Kelima tim ekspedisi yang dikirim untuk menangkap monster itu gagal dan banyak anggota tim yang dibantai dalam prosesnya. Dari kisah ketakutan yang selamat, kami memiliki gagasan yang sama-sama tentang sifat makhluk ini. Tidak ada gambar makhluk itu dan deskripsi pasti tentang makhluk itu dapat bervariasi. Apakah ini karena makhluk itu sering berubah wujud atau karena dia memiliki semacam efek kognitif yang berbahaya bagi mereka yang melihatnya? Masih belum jelas. Ciri-ciri makhluk yang paling sering dilaporkan adalah tinggi badannya yang luar biasa dan panas ekstrim yang dikeluarkan tubuhnya. Banyak yang melaporkan bahwa tubuh makhluk itu tampaknya terbentuk dari campuran lava yang mengeras, api murni, dan asap yang membara. Makhluk itu berukuran lebih dari 30 meter dari kepala sampai ujung kaki, dengan lebar bahu lebih dari 8 meter. Biasa dikatakan, dia memiliki dua tanduk besar seperti domba jantan dan wajah berjanggut yang lapuk. Beberapa orang membandingkan makhluk itu dengan tokoh mitologi Norse, Surtir, raksasa yang menjaga perbatasan alam api Norse di Muspel. Namun, usia sebenarnya dari makhluk itu tampaknya mendahului legenda ini dengan selisih yang cukup besar. Penanggalan lapisan yang membungkus SCP-1179 menunjukkan dia berasal dari subperiode Mississippi dari periode Karbon, sekitar 359,2 hingga 318,1 juta tahun yang lalu. Usia ini konsisten dengan usia geologi wilayah ini, jadi mungkin secara harfiah datang dengan wilayah tersebut. Deskripsi yang kurang umum tentang makhluk itu mengklaim bahwa dia memiliki sayap yang besar, mata yang terbuat dari api neraka, dan taring sepanjang lengan manusia. Ada yang mengatakan bahwa makhluk itu tidak memiliki tanduk atau taring dan wajahnya dikelilingi oleh api yang mencapai janggut panjang api. Dan seperti makhluk tertentu yang dikenal sebagai Balrog yang sangat dikenal oleh para penggemar Lord of the Rings, makhluk ini hadir dengan senjata. Di satu tangan, makhluk itu memegang pedang raksasa yang terbakar dengan panjang sekitar 5 meter. Di sisi lain, dia memegang cambuk besar berekor banyak yang terbuat dari api. Dia juga sangat mahir dengan senjata ini dan memiliki keunggulan strategis yang serius dalam lingkungan bawah tanahnya. Peneliti organisasi telah menentukan bahwa beberapa luka yang dimiliki makhluk itu dari konfrontasi pertama belum sepenuhnya sembuh, menyiratkan bahwa makhluk itu secara teori bisa dihancurkan dengan daya tembak yang cukup. Namun, mengingat bahwa makhluk itu telah membunuh hampir semua orang yang menghadapinya dan kehadirannya dapat memicu kebakaran yang hampir tak terkendali, keterlibatan langsung hanya akan digunakan sebagai upaya terakhir. Bahkan, napas makhluk itu bisa sangat berbahaya. Analisis kimiawi sampel udara yang diambil dari napas SCP-1179 menunjukkan konsentrasi karbon monoksida dan sulfur dioksida yang sangat tinggi. Kehadiran makhluk itu sendiri menciptakan bahaya yang nyata dan aktif bagi semua orang di sekitarnya. Dan kehadiran makhluk itu mulai memberikan efek negatif yang serius pada orang-orang di atas. Pada tahun 1970-an, organisasi telah menyerah untuk mengirimkan pasukan tugas taktis ke dalam gua-gua, dan sebaliknya mulai fokus pada depopulasi kota Centralia untuk mencegah kematian lebih lanjut dari kehadiran SCP-1179. Aktivitas makhluk di bawah tanah menyebabkan ambruk di beberapa daerah dan asap berbahaya mulai muncul dari retakan di tanah. Saat api yang terus membakar di bawah bumi, mereka menyebabkan segala sesuatu di atas perlahan mencair atau terpanggang. Seorang ahli geologi organisasi menetapkan bahwa api yang diciptakan oleh makhluk itu kemungkinan akan tetap aktif selama 250 tahun, dan setiap upaya untuk memadamkan api atau menahan makhluk itu pada akhirnya akan sia-sia. Hal ini menyebabkan terbentuknya proyek Tartarus, upaya bersama untuk menutupi SCP-1179 dan mengevakuasi warga Centralia sepenuhnya. Mereka mendorong narasi bahwa kebakaran tambang meski mematikan hanyalah akibat dari rencana pembakaran sampah yang gagal, dan sedikit demi sedikit penduduk Centralia mulai menjauh. Pada tahun 1984, pemerintah Amerika Serikat akhirnya menyerah pada lobi rahasia dari organisasi dan mengalokasikan dana lebih dari 42 juta dolar untuk merelokasi penduduk sipil yang tersisa dari daerah tersebut. Setiap komplain ilegal dari warga Centralia diam-diam dihancurkan oleh organisasi, dan upaya untuk mengeluarkan hampir semua warga dari daerah tersebut berhasil. Hal ini memungkinkan organisasi untuk akhirnya melemparkan jaring yang lebih luas dan mengelola protokol penahanan tingkat Keter di sekitar zona bawah tanah 2 km di mana SCP-1179 berada. Organisasi telah menunjukkan studi tentang makhluk itu dari bawah dalam beberapa dekade sejak itu, dengan beberapa ilmuwan bahkan menyarankan dia dapat digunakan untuk menghasilkan energi panas bumi. Tapi apakah dia benar-benar layak
layak atau tidak masih belum diketahui. Untuk saat ini, SCP-1179 tampaknya puas untuk tetap berada di dalam zonanya dan semoga tetap seperti itu. Tapi karena kita dipaksa untuk menggali lebih dalam dan lebih dalam untuk sisa logam mulia di bumi ini, tidak ada yang tahu bahaya baru apa yang mungkin kita temukan bersembunyi jauh di bawah tanah. Sekarang, tonton SCP-2000 Deus Ex Machina dan SCP-2935O Kematian untuk tempat-tempat aneh lainnya di bawah pengawasan organisasi SCP.